Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello healthy people dan Civitas Hospitalia. Bersama saya Anggun Safitri, kembali lagi di acara Rehat Ramadan Sehat. Di bulan Ramadan kali ini, saya akan mengajak healthy people dan Civitas Hospitalia berbincang santai perihal kesehatan dengan topik puasa aman bagi pasien kanker. Tentunya bersama dengan narasumber yang ahli pada bidangnya. Di sini sudah hadir Bapak Joko Anggoro atau Dokter Joko Anggoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi. Baik, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggun. Apa kabar nih Pak Dokter? Baik, alhamdulillah baik. Iya, sudah hadir juga di tengah kita di sini ada Ibu Siti Utami Sulastri, ahli gizi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, baik. wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, berbicara tentang kanker. Kanker adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Saat Ramadan tiba, tidak jarang pasien kanker merasa dilema untuk menunaikan kewajiban puasa. Pasalnya, banyak pasien yang khawatir bila berpuasa akan beresiko mempengaruhi kondisinya. Dari beberapa studi pun menunjukkan bahwa puasa itu meningkatkan imun bagi pasien kanker. Itu bagaimana penjelasannya Pak Dokter? Ya, jadi puasa itu kan membuat secara prinsip tubuh kita jadi tidak terlalu banyak makan ya. Jadi ada periode yang disebut dengan intermittent fasting. Jadi seperti jeda waktu. Jadi jeda waktu itu memberikan kesempatan kepada usus kita juga beristirahat kan. Jadi saya pikir itu sangat cocok yang sudah disyariatkan dalam agama Islam ya. Jadi kan kita kalau berpuasa itu sekitar katakanlah 12 jam, 13 jam sehari itu ya. Nah, apalagi di puasa wajib yang bulan Ramadan itu ya insya Allah. Tetapi memang sekali lagi perlu diperhatikan kondisi pasien atau penderita itu sendiri Mbak Anggun ya. Jadi apakah dia yang paling bisa menilai mampu ya selain pasien itu tentu dengan atas persetujuan dari dokter juga ya. Jadi karena kalau tidak nanti malah akan membuat kondisi makin memburuk sehingga tentu kesembuhannya malah jadi tertunda, malah terhambat kan begitu Mbak Anggun ya. Jadi lalu bagaimana dengan jadwal minum obatnya nih Pak Dokter? Ya, beberapa obat sih bisa digeser peminumnya, jadi ya nggak masalah. Jadi misalnya yang penting mereka yang berpuasa itu, penderita kanker yang berpuasa harus sahur dan berbuka kan gitu kan, jadi minimal 2. Jadi paling tidak nanti minumnya kalau yang perlu 3 kali sehari ya, misal pada saat sahur, kemudian pada saat buka, dan nanti sebelum tidur bisa kita geser kan gitu. Jadi prinsipnya nggak ada masalah untuk jadwal pemberian obat, bisa kita geser, kita modifikasi, dan yang penting tentu dia harus happy ya, atau semangat karena semangat beribadah katakanlah, itu juga memberikan efek saya pikir positif bagi tubuhnya Mbak. Oke, dari sudut pandang gizi sendiri nih Bu, itu apa saja yang perlu diperhatikan bagi pasien kanker jika ingin berpuasa? Nah, kalau pasien kanker sudah dapat izin nih dari Pak Dokter, kemudian biasanya kita memberi konsultasi. Kalau di awal, biasanya di stase yang awal ya dok ya, kalau di awal kan masih status gizi masih bagus karena berdasarkan penelitian 50% penderita kanker itu diagnosa keduanya malnutrisi gitu, karena memang dari penyakitnya, kemudian dari psikisnya. Kalau dari gizi, yang pertama pasiennya dulu, kalau memang siap untuk berpuasa, sebenarnya berpuasa itu kan memindahkan waktu makan. Yang dikonsumsi tetap sama, jumlah kalorinya sama, cuman waktu makannya dipindah. Yang tadinya sarapan menjadi buka puasa, kemudian makan malam menjadi sahur. Mungkin ada pantangan makanan bagi para pasien kanker itu sendiri jika ingin berpuasa? Secara garis besar semua pasien kanker tidak hanya berpuasa. Tadi seperti kita ketahui bahwa berpuasa kan hanya memindahkan, kemudian diberi jeda untuk tidak makan sehingga diistirahatkanlah organ tubuhnya. Apa yang mesti dimakan sebenarnya dengan penyakitnya kebutuhannya otomatis meningkat. 50% dari kebutuhan total harusnya terpenuhi. Kemudian apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Yang pertama adalah makanannya paling tidak makanan yang fresh, yang segar. Bukan makanan yang diawetkan, bukan makanan yang dengan pewarna atau yang dibakar sehingga karsinogennya melekat di makanan. Ya, kemudian yang sebaiknya apa?
yang mengandung protein tinggi, satu karena butuh untuk perbaikan jaringan yang rusak. Kemudian vitamin C-nya juga butuh. Kemudian fiber, seratnya juga butuh. Serat. Iya, pada dasarnya gizi seimbang tetap dibutuhkan untuk pasien kanker. Lalu pasien yang ikut kemoterapi ini, Ibu, pasien yang sedang menjalani kemoterapi biasanya itu mengalami rasa mual. Itu bagaimana tips untuk para pasien mungkin agar mengurangi rasa mual itu sendiri? Kemo tidak hanya mual sebenarnya, banyak efek sampingnya sehingga salah satunya mual, kemudian nafsu makannya turun, kemudian muntah juga, kemudian ada yang diare, ada yang konstipasi. Nah, kita tidak bisa hanya berfokus kepada yang mual, tetapi kalau memang mual, beberapa tips memang memberi makannya tidak langsung. Ini kan butuhnya tinggi, kemudian dikasih satu piring gede gitu kan, baru melihat aja mualnya udah muncul gitu. Nah, untuk pasien-pasien yang mual biasanya porsinya kecil-kecil tapi lebih sering. Kemudian aromanya tidak tajam. Kalau semakin tajam, jangankan yang ada mual ya, kita pun kalau lagi nggak mood, kemudian baunya sangat tajam, belum dimakan udah mualnya muncul. Kemudian yang segar artinya ada beberapa yang lebih suka asam, tapi ini individual. Artinya tip dan trik ini bisa berlaku secara general, ada yang justru malah sebaliknya gitu. Justru pinginnya yang beraroma tajam sehingga mualnya mungkin lebih mirip dengan kalau ibu-ibu yang ngidam ya. Nah, mualnya sama tetapi berbeda-beda cara penanganan. Tapi yang utama itu, jadi porsinya kecil, kemudian makan pada saat lapar. Jadi jangan tidak makan karena makan itu kebutuhan. Bukan karena sakit kemudian makan, tetapi kebutuhannya untuk makan untuk memenuhi kebutuhan energinya seperti itu. Oke, balik lagi ke Pak Dokter nih. Iya, pasien yang mungkin tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan ini, apakah boleh menggantikannya di lain hari atau di selain bulan Ramadan gitu? Ya tentunya boleh lah ya, kan jadi kan penggantian itu kan juga satu menggantikan hari kalau nanti ya setelah misalnya pada saat bulan Ramadan pasiennya masih menjalani kemoterapi sehingga tidak mampu berpuasa, itu bisa juga. Atau kalau memang pengobatan yang berkelanjutan terus ya tentu sampai bisa dianggap sebagai penyakit kronis atau yang lama kan, jadi seperti pada orang tua jadi bisa sampai membayar fidyah karena juga bisa ya sesuai berapa hari dan kemampuannya dia gitu. Jadi kalau saya pikir sih tidak ada masalah, itu bisa menggantikan di lain hari bisa. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir Pak Dokter, bagaimanakah atau adakah panduan khusus bagi pasien kanker untuk menjalankan ibadah puasanya dengan lancar? Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, pasien kanker yang menjalani ibadah puasa itu satu, kalau dia tidak sedang menjalani kemoterapi itu pasti tidak ada masalah ya. Jadi bisa, karena bahkan penelitiannya pun juga menunjukkan bahwa bisa meningkatkan harapan hidup, bisa meningkatkan kesembuhan maupun memperkuat pengobatan dari kanker tadi kan gitu. Nah, untuk berpuasanya saya pikir yang penting harus sahur dan berbuka ya. Jadi tidak boleh sampai tidak sahur, apalagi sampai menunda berbuka gitu kan, nanti kemampuan tiap orang kan berbeda-beda dan ya kita jangan sampai nanti memperberat kondisi pasien itu kan juga gitu. Nah, yang kedua, kalau pasien kanker itu sedang menjalani kemoterapi, nah sekali lagi ini perlu kita awasi lebih ketat. Jadi ibadah puasanya pun juga agama Islam pun tidak melarang atau mengharuskan pasien yang tidak mampu ya, karena kalau mempertimbangkan mungkin ada efek samping dari kemoterapi yang tadi mual muntah ya, sampai mungkin diare kadang-kadang atau badan lemas, tidak nafsu makan kan begitu. Itu tentu sesuai dari kondisinya. Jadi jangan sampai memperberat. Jadi bahkan nanti malah kondisinya makin ngedrop gitu. Semampunya aja lah. Kalau mampunya dia hanya bisa beberapa jam ya, puasa yang penting sudah diniatkan dan
insya Allah sih saya pikir nanti sudah tercatat lah sama gitu. Yang penting kan kita ibadah kan niat itu sudah salah. Jadi kalau apalagi udah beribadah tadi jangan khawatir lah artinya. Dan yang ketiga saran saya adalah harus happy ya gitu ya. Artinya kita niat ibadah, kita karena nanti masalah psikis kita tuh sangat mempengaruhi sekali ya. Kalau kita mau tekad kuat, mau sembuh, mau ibadah, itu insya Allah sih akan diberi jalan kemudahan dan bisa menjalani ibadah puasanya gitu. Betul, terima kasih Pak Dokter. Untuk Ibu mungkin boleh dijelaskan secara umum lagi untuk keluarga menyiapkan makanan gitu bagi para pasien. Ya, makasih Mbak Anggun. Jadi kalau ada keluarga kita yang menderita kanker, jangan dipisah makanannya. Jadi kesannya di rumah kok di rumah sakit udah makan sendiri, di rumah dipisahkan lagi. Sebenarnya boleh saja makan keluarga gitu. Artinya semua bahan makanan sebenarnya boleh dikonsumsi oleh pasien-pasien kanker. Yang perlu diperhatikan tadi bahan tambahannya, kemudian cara pengolahannya, kemudian porsi mungkin, kemudian aroma kalau memang pasien sedang mual, jangan memaksakan masak ayam taliwang yang bumbunya nyegerak banget gitu kan, jadi suasana makan justru tidak happy. Kemudian pada saat makan bersama mungkin di keluarga jangan ini mungkin kalau kalimat jangan itu sepertinya nggak bagus ya, tapi diutamakan makan bersama dengan jenis makanan yang sama. Ada beberapa keluarga yang justru yang tidak kanker yang mengikuti pola makan yang kanker. Sebenarnya kita yang belum kanker kan belum pasti kita tidak kanker karena kita tidak periksa, kemudian kita belum tahu kalau kita kanker. Kita menjaga dengan cara pola makan yang baik, pola hidup yang baik dimulai dari keluarga. Jadi kayak kata Pak Dokter tadi harus happy. Happy bukan happy sendiri, tapi keluarga juga bisa menjadi bagian dari untuk happy. Iya. Baik, terima kasih Pak Dr. Joko Anggoro dan Ibu Siti Utami sudah menemani kita di Bincang Rehat Ramadan Sehat. Nah, Healthy People, dapat disimpulkan bahwa puasa untuk penderita kanker itu diperbolehkan. Namun seperti yang sudah dijelaskan tadi, perlu diperhatikan bahwa kondisi penderita benar-benar mampu dan memenuhi syarat menjalankan puasa tentunya. Itulah sebabnya sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi guna memastikan hal tersebut. Burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa di Rehat selanjutnya. Saya Anggun Safitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.